Baik, saya baca dulu melihat yang tidak terlihat, pendahuluan. Yang pertama adalah definisi dari iman, kemudian yang kedua tema pelajaran kita ini apa dan mengapa pelajaran ini penting, nomor 3 ya. Yang pertama definisi iman. Silakan Joy. Oke, definisi iman, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 27, ini pengalaman Musa. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya. Kita perlu melihat yang tidak kelihatan teristimewa saat banyak derita atau kesulitan hidup yang kita alami. Oke. Nah, yang tadi definisi iman pertama dan sekarang 2 Romawi tema pelajaran pekan ini yang pertama. Keraguan muncul ketika kita tidak mempercayai Tuhan untuk solusi terbaik bagi masalah kita. Yang kedua, landasan terbesar bagi iman kita adalah Kristus. Inkarnasinya, pengorbanan bagi kita dan kebangkitan. Yesus adalah bukti Allah bahwa kita dapat menanggung dosa, penderitaan dan kematian kita ke atas dirinya sehingga kita dapat mengatasi cawan lebur kita. Romawi 3, mengapa pelajaran ini penting? Yang pertama, kita belajar bagaimana kita bisa melihat kebesaran dan kasih Allah dalam penderitaan kita. Yang kedua, kita belajar untuk melihat Allah walaupun kita tidak bisa melihatnya. Yang ketiga, kita belajar untuk melihat kasih-Nya dengan menerima janji-janjinya. Yang keempat, kita belajar bagaimana untuk hidup optimis tanpa khawatir dan percaya kepada Tuhan walaupun hidup dengan penuh pergumulan. Apakah yang kita dapat pelajari dari ayat hafalan? Silakan Irma. Ibrani 11 ayat 27, dengan iman ia meninggalkan Mesir, tidak takut akan murka raja, karena ia bertekun seperti melihat Dia yang tidak terlihat. Pelajaran dari ayat hafalan yang dibacakan adalah yang pertama, pengalaman Musa yang percaya kepada yang tidak kelihatan dengan meninggalkan apa yang dia lihat, yaitu kekayaan Mesir. Yang kedua, penemuan Howard Carter membuka mata dunia mengenai kekayaan Firaun Mesir yang ditinggalkan Musa. Yang ketiga, Musa tetap meninggalkan semuanya karena iman. Dan B besar garis besar dari pelajaran ini, yang pertama melihat kebesaran kasih Allah. Yang kedua melihat Allah melalui doa. Dan yang ketiga melihat Allah melalui janjinya. Yang pertama, melihat kebesaran kasih Allah. A kecilnya, apakah aspek kebaikan tabiat Allah yang harus kita lihat yang diberikan oleh Paulus dalam buku Roma? Kita bisa baca dalam Roma 8 ayat 28 sampai dengan 39. Ya, kita kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Nah, hal yang meragukan kebaikan Allah. Yang pertama, ketika kita memiliki hasrat membara di hati dan pikiran kita untuk sesuatu yang kita yakini baik. Gagasan bahwa Allah mungkin menginginkan sesuatu yang berbeda bagi kita mungkin tampak konyol. Yang kedua, kita mungkin meragukan kebaikan Allah karena pengalaman kita bertentangan dengan apa yang kita yakini. Jika sesuatu terlihat bagus atau terasa bagus atau terdengar bagus atau rasanya enak, maka itu pasti bagus. Jadi kita marah kepada Allah ketika kita tidak bisa memilikinya.
Melihat kebesaran Allah, bagian B-nya, Paulus menghadapi banyak penderitaan dan pencobaan. Tetapi semua itu bukanlah menjadi pusat perhatiannya. Mengapa? Bagian C, Rasul Yohanes menyaksikan bahwa Allah itu kasih. Kita bisa lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan Yesus juga mengatakan, jikalau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa, dalam Yohanes 14 ayat 9. Di mana Anda bisa melihat kasih Allah sangat jelas dinyatakan di dalam Yesus, inkarnasi anak Allah. Benar nggak? Bagian D, bagaimana Allah telah menyatakan kasih-Nya yang tidak terhingga dan tidak pernah gagal kepada Anda? Dan melihat kebesaran kasih Allah, mengapa sangat penting untuk berfokus kepada tabiat Allah yang penuh kasih pada saat berhadapan dengan penderitaan dan pencobaan? Melihat Allah, bentar, hilang. Melalui doa. Tapi ini ketutupan nih, ya. Nggak potong ya. Iya. Apakah maksudnya berdoa di dalam nama Yesus? Silakan Joy. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, menurut ayat 13 dan 14, Yesus berjanji untuk melakukan bagi kita segala sesuatu yang kita minta dalam namanya. Karena itu kita hampir selalu menambahkan di akhir doa kita, dalam nama Yesus, amin. Ketika permintaan kita adalah dalam nama Yesus, kita dapat yakin bahwa seluruh mesin surga sedang bekerja demi kepentingan kita. Kita mungkin tidak melihat malaikat bekerja di sekitar kita, tetapi mereka bekerja, diutus dari tahta surga dalam nama Yesus untuk memenuhi permintaan kita. Sesuatu yang dramatis mungkin tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi itu tidak berarti bahwa Allah tidak bekerja untuk kita. 2 Romawi ini melihat Allah, apa ini ketutup nih. Bagian B-nya, beberapa contoh berdoa di dalam nama Yesus dalam perjanjian baru. Kisah 3 ayat 6, silakan Irma. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah 16 ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Melihat Allah melalui doa. Mengapa sangat penting untuk mengerti akan tabiat Yesus yang jelas, sementara kita berdoa di dalam nama Yesus? Bagian D-nya, bagaimana kita dapat berdoa di dalam nama Yesus saat kita menghadapi akan penderitaan dan pencobaan? Bagian E, permohonan apakah yang Paulus doakan untuk umat Kristen di Efesus? Karena itu setelah, ini ayat silakan Efesus 1 ayat 15 sampai 18, Joy. Joy? Irma mungkin bisa Efesus 1 ayat 15 sampai 18. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Paulus berdoa agar jemaat Efesus memahami beberapa hal yang dapat dipahami dengan benar hanya dengan bantuan ilahi.
Yang pertama, bahwa ada pengharapan transformasi dan masa depan kekal di mana Yesus telah panggil kita. Yang kedua, bahwa kita memahami kekuatan yang dimanifestasikan untuk kita. Paulus kemudian mencoba menggambarkan betapa menakjubkannya kuasa ini. Kuasa yang tersedia bagi kita hari ini adalah kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus tidak hanya dari tanah dan hidup kembali, tetapi ke tempat kuasa di sebelah kanan Bapa. Tetapi Paulus tidak berhenti di situ. Kebangkitan tidak hanya memberi Yesus segala jenis kuasa, tetapi kuasa untuk memerintah dan menyediakan setiap hal yang mungkin dibutuhkan umatnya untuk selama-lamanya. Melihat Allah melalui doa, ya, bagian F-nya, apakah Anda pernah berdoa seperti Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 17 dan 18? Bagaimana Anda merasa pasti bahwa Tuhan akan menjawab doa Anda hingga Anda dapat melihat di seberang segala penderitaan hidup di dunia ini? Melihat Allah melalui apa ini? Bagian Janji. ya, Janjinya. melalui janjinya ya. Apakah yang biasanya kita mudah untuk khawatirkan? Kecemasan disebabkan oleh berbagai hal. Tekanan dari pekerjaan, kritik yang tidak terduga, merasa bahwa kita tidak diinginkan atau tidak dicintai, kekhawatiran kesehatan atau keuangan, merasa diri kita tidak cukup baik untuk Allah, percaya bahwa kita tidak diampuni. Nah, bagian B-nya, apakah sebabnya Yesus mengajak kita untuk tidak mengkhawatirkan masa sekarang ataupun masa yang akan datang? Matius 6 ayat 25, Joy. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat 25. Ya. Ups. Ya. C. Nasihat apakah yang diberikan oleh Petrus yang menekankan apa yang diajarkan Yesus? 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7, Irma. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Anjuran Petrus. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7 adalah ayat yang sangat sederhana. Tidak ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya, dan itu berarti persis seperti yang dikatakannya. Serahkanlah berarti membuang, memberikan, sehingga apa yang menyebabkan rasa sakit dan kekhawatiran tidak lagi ada hubungannya dengan Anda. Tetapi tentu saja beban kita tidak dibuang begitu saja. Kekhawatiran kita tidak hilang begitu saja. Itu diberikan kepada Bapa kita di surga yang berjanji untuk menyelesaikannya. Itulah yang Yesus katakan kepada kita dalam ayat-ayat dalam kitab Matius. Masalah dalam melakukan ini bukanlah karena sulit. Bahkan itu sepertinya terlalu mudah, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Bagian ketiga, melihat Allah melalui janjinya ya. Bagian D-nya, janji berharga apa yang telah diberikan Tuhan sebelumnya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-turuna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Janji apa lagi yang telah memberikan kepadamu hiburan dan kekuatan pada saat mengalami penderitaan dan pencobaan? Kesimpulan dari pelajaran ini. Yang pertama, dalam masa menderita, kita perlu untuk melihat dengan iman hal yang tidak kelihatan. Kita harus melihat bahwa Allah itu kasih adanya. Segala yang dibuatnya penuh dengan kasih. Kalau sampai kita mengalami penderitaan, itu Allah izinkan karena kasih-Nya.
untuk kebaikan kita sendiri. Yang kedua, dalam masa penderitaan atau pencobaan, kita perlu belajar dari pahlawan iman. Apakah Musa atau Paulus? Mereka tidak memfokuskan diri kepada penderitaan itu, tetapi kepada kebesaran rencana Allah dan kasih-Nya. Dan yang ketiga, kita dapat melihat Allah melalui doa. Di dalam nama Yesus, itu berarti membiarkan Allah bekerja di dalam diri kita. Doa di dalam nama Yesus juga berarti menyesuaikan hidup kita selaras dengan kehendak Yesus, hingga tidak ada kehendak Yesus yang tidak dijawab. Yang keempat, kita dapat melihat dengan menerima janji-janjinya. Inilah yang menyebabkan kita tidak akan khawatir akan apapun, termasuk penderitaan yang kita alami. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita dalam penderitaan kita, walaupun kita tidak dapat melihat. Dalam manuskrip Rilis jilid 6 halaman 225, bukankah Allah berkata bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya? Dan bukankah Roh ini adalah penuntun yang nyata dan benar? Beberapa orang tampaknya takut untuk menerima Allah pada firman-Nya, seolah-olah itu akan menjadi kesombongan dalam diri mereka. Mereka berdoa agar Allah mengajar kita, namun takut untuk memuji firman Allah yang dijanjikan dan percaya bahwa kita telah diajar oleh-Nya. Selama kita datang kepada Bapa Surgawi kita dengan rendah hati dan dengan roh untuk diajar, mau dan ingin belajar, mengapa kita harus meragukan pemenuhan janji Allah sendiri? Engkau tidak boleh meragukannya sedikit pun, dan dengan demikian tidak menghormatinya. Ketika Anda telah berusaha untuk mengetahui kehendak-Nya, bagian Anda dalam operasi dengan Allah adalah untuk percaya bahwa Anda akan dipimpin dan dibimbing dan diberkati dalam melakukan kehendak-Nya. Kita mungkin tidak mempercayai diri kita sendiri agar kita tidak salah menafsirkan ajaran-ajarannya. Tetapi jadikan ini sebagai pokok doa. Dan percayalah kepadanya, tetap percaya sepenuhnya kepadanya, bahwa Roh Kudus-Nya akan menuntun Anda untuk menafsirkan dengan benar rencana-rencananya dan pekerjaan pemeliharaannya. Testimonies for the Church jilid 3 halaman 555. Iman tumbuh kuat dengan datang dalam konflik dengan keraguan dan pengaruh yang berlawanan. Pengalaman yang diperoleh dalam pencobaan ini lebih berharga daripada permata yang paling mahal. Amen. Pertanyaan aplikasi. Bagian A. Bagaimanakah Anda menggambarkan Allah kepada orang-orang yang merasa bahwa Allah telah menghilang dan meninggalkan mereka? B. Bagaimanakah Anda akan mengajari mereka untuk melihat melalui mata iman dan tidak bergantung pada apa yang mereka lihat di sekitar mereka dengan mata manusia? C. Bagaimana kita dapat mengaplikasi pelajaran ini minggu depan? Demikian pelajarannya sudah saya bacakan ya. Jadi saya akan coba untuk stop share. Iya. Jadi ya, kita akan bahas bersama-sama. Barusan pendeta bilang, ini pendeta Kuntaraf, ya, kita akan mulai dengan question and answer ya, pertanyaan dari apa yang saya bacakan. Semoga apa yang saya bacakan itu jelas ya, boleh dimengerti dan kita saling memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Jadi kita boleh diskusi di sini sambil pendeta mendengarkan. Nah, di kolom chat saya coba lihat ada pertanyaan dari Bapak Yohanes Wirawan. Sahabat Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy sama sahabat juga, ini ada titipan pertanyaan. Ada yang bisa bantu gimana untuk meningkatkan iman? Nah, bagaimana untuk meningkatkan iman? Mungkin ada yang bisa bantu untuk memberikan jawabannya sebelum Pendeta Kuntaraf. Atau Pendeta Kuntaraf sudah bisa? Silakan Pendeta. Bagaimana untuk meningkatkan iman? Dengan sendirinya kita harus banyak berdoa. Pertama, sesudah kita banyak berdoa, kemudian yang kedua adalah kita
membaca banyak Alkitab. Kita ingat apa yang terdapat di dalam Roma 10 ayat 17 ya, yaitu iman datang dari pendengaran akan firman Allah. Lebih banyak kita mengambil waktu dengan firman Allah, maka kita makin lama makin meningkat, lebih percaya. Sebab kenapa? Kita melihat bagaimana pimpinan Tuhan pada masa yang lalu, ya, mujizat-mujizat telah terjadi, ya. Kemudian kita bisa makin lama makin yakin kepada apa yang terjadi. Jadi iman kita makin bertumbuh. Yang ketiga adalah kita sendiri harus exercise. Sama seperti hidup kita itu akan sehat kalau kita gerak badan ya. Jadi kita harus mengeksersiskan akan iman kita, yaitu kita lihat bagaimana doa kita yang terjawab, ya. Itu kita berdoa, kemudian kita sudah lihat jawaban daripada doa. Itu berarti kita lebih percaya kepada Tuhan, iman kita dapat lebih bertumbuh melalui ya dengan melihat bagaimana Tuhan telah menjawab doa kita. Kemudian menurut akan Tuhan, ya. Jadi kita exercise our faith by working, by obedience. Ya. Jadi makin lama kita makin meningkat dalam kepercayaan oleh sebab kita tahu bahwa apa yang Tuhan katakan itu betul-betul terjadi. Ya. Betul-betul kita dapat percaya, kita bisa percaya dan bisa melihat Tuhan ya melalui pimpinan Tuhan yang telah menolong kita di dalam penurutan akan Dia. Itu saja lebih mungkin itu dulu ya. Maafkan saya ini masih kedengaran ya? Ya, kedengaran Ya, Pendeta. Sir. Oke. Kami ini ada di Kosono, artinya 3,5 jam dari tempat kami, ya. Kami dalam satu konstituensi meeting dan saya keluar dari meeting persis untung masih ada signal di sini. Oke. Mark Finley sedang berkhotbah di situ. Jadi saya keluar untuk menjawab pertanyaan. Oke. Ada yang lain atau Baik, masih Pendeta. ini jelas sudah Yohanes Wirawan? Ya. Terima kasih Pendeta. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Wuyung Wulandari. Selamat sahabat Ibu Peggy dan Pak Pendeta Puntaraf. Selamat sahabat juga. Apa yang bisa kita lakukan agar kuasa kebangkitan itu dapat kita peroleh dan bekerja dengan baik dalam kehidupan kita? Apa yang dapat kita buat atau gereja lakukan untuk memberi semangat kepada teman-teman kita yang sepertinya mulai putus asa dan akan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka, khususnya yang baru mengenal kebenaran? Oke. Tentang kuasa kebangkitan, kalau membaca kepada buku Roma pasal yang ke-5, ya, kita bisa melihat di situ, Roma pasal ke-6, ya, berbicara tentang kita itu telah dikuburkan, kemudian dibangkitkan kembali, ya, dan itu melalui baptisan, bukan? Pada saat baptisan kita diselamkan, kemudian kita bangkit sebagai manusia yang baru. Jadi kuasa kebangkitan itu adalah kuasa hidup yang baru. Bukan berarti bahwa kita itu kita bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Tetapi itu merupakan untuk sekarang ini adalah suatu simbol untuk kebangkitan kita dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Dan bagaimana caranya itu hanyalah dengan kuasa Tuhan. Ingat apa yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Jadi kita harus lebih berserah dan menguburkan akan hidup yang lama, ya, dan membangkitkan sesuatu hidup yang baru. Dan itu adalah di dalam segi kerohanian, tetapi ada suatu waktu di mana kuasa kebangkitan itu bahwa betul-betul kita akan bangkit daripada kematian. Jadi mereka yang mendahului kita semua juga akan bangkit, ya, dengan kuasa daripada Tuhan waktu Yesus datang kedua kali. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang memberikan motivasi kepada mereka yang sudah mulai lemah, khususnya bagi mereka yang baru saja
bertobat, maka dengan sendirinya kita harus mempertumbuhkan akan iman ya mereka. Iman itu kalau seorang baru saja dibaptiskan maka dia adalah seperti bayi ya. Jadi bayi itu ya masih lemah, jadi gampang sakit dan sebagainya. Jadi gampang sekali untuk lemah iman seperti yang dikatakan oleh Uyung di sini. Nah, dengan sendirinya kita harus memberikan makan yang cukup. Ya. Kadang-kadang ya masih bayi namanya makanannya tidak boleh keras-keras, jadi mungkin hanya diberikan akan minuman air susu. Oke, ya. Jadi masih ringan, ya. Tetapi makin lama dia akan makin kuat. Kemudian harus diajak jalan. Nah, ini adalah satu proses yang kita sebut discipleship. Ya. Jadi discipleship itu how to make disciples. Sebab kita harus ingat kalau seorang pekabaran yang diberikan kepada kita sesuai dengan Matius 28 ayat 19 dan 20 bukan hanya membaptiskan orang, but to make disciples. Artinya menjadikan mereka sebagai murid. Bagaimana murid itu bukan berarti kalau sudah dibaptis itu baru baptis, artinya baru lahir. Murid adalah mengikuti akan jejak Yesus. Jadi tugas kita sebagai orang yang menjangkau ataupun sebagai tua-tua jemaat atau guru sekolah sahabat harus tetap memberikan mereka makanan supaya mereka bertumbuh dengan baik, termasuk mengajak jalan, mengajak untuk kegiatan-kegiatan evangelisasi. Makanya mereka yang baru saja dibaptis misalnya diajak bagaimana untuk mengabar Injil juga, ya, yaitu we can disciple, ya, mengajar orang untuk bersama-sama berjalan dan melakukan tugas, ya, pelayanan bersama-sama. Bagaimana caranya melawat? Ajak mereka melawat. Ya. Jadi ada satu prinsip yang sangat penting. Ya, misalnya saya, ya, membawa satu orang yang baru. Ya, kemudian I show it, ya, saya tunjukkan, ya, and you watch. Ya. Jadi orang yang baru itu melihat. Sesudah ini you and I do it together. Ya. Jadi kita sama-sama melakukannya. Ya. Kemudian sesudah itu you do it and I watch. Ya. Jadi itu adalah proses discipleship. Ya. Jadi dia sekarang yang bikin, misalnya dia kan sudah lihat bagaimana caranya berikan pelajaran Alkitab. Jadi dia yang buat, sekarang kita yang melihat, menonton. Kemudian jadi dengan demikian ada proses pertumbuhan. Jadi untuk kembali kuat mau tidak mau sama seperti bayi yang harus dikasih makan, kemudian harus diajak untuk berbicara, ya, artinya melalui doa dan sebagainya. Kemudian ajar untuk berjalan bersama-sama, mengabar Injil bersama-sama, maka orang-orang yang baru ini akan kuat dalam iman percaya. Mudah-mudahan ini menolong. Ya. Ya. Silakan. Baik, terima kasih, dan jawaban Pendeta Kuntaraf boleh menjawab beberapa pertanyaan yang sama dari beberapa orang belakangan ini. Terima kasih Pendeta. Dan saya ingin ingatkan kepada seluruh kita partisipan yang ingin bertanya, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan bagi mereka yang ingin bertanya langsung boleh klik raise hand. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Evi Peo. Sama sahabat Pendeta Kuntaraf dan Peggy dan semua partisipan, sama sahabat juga. Pertanyaannya, saya diajar ketika kita dibaptis Roh Suci turun di atas kita. Tapi kita diajar pula selalu mengundang kehadiran Roh Kudus. Apakah Roh Kudus cuma datang kalau diminta? Ya, Roh Kudus itu akan datang kalau kita selalu mengosongkan akan hati kita, ya, kemudian berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus itu adalah sesuatu pertumbuhan. Ya. Jadi betul, oke. Waktu dibaptiskan, kenapa? Sebab melalui baptisan Roh Kudus itu kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Kita akan lebih peka kepada suara Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita belum dibaptis, kadang-kadang kita rasa, oh saya belum dibaptis kok, ya. Jadi ada godaan untuk merokok, misalnya saya ambil contoh, maka oh nggak apa-apa, saya masih belum dibaptis kok.
Atau ada godaan untuk orang makan babi, ya. Oh, saya belum dibaptis kok. Ya. Kenapa? Kita masih belum mendapatkan baptisan. Tetapi kalau misalnya orang sudah dibaptiskan, maka suara Tuhan itu akan dapat lebih keras kepada, oh ingatlah kamu sudah dibaptis ya, kamu harus mempunyai hidup baru, ya. A new life in Christ. Ya. Jadi itu suara Roh Kudus itu dapat lebih kuat. Namun kita harus selalu mengundang itu Roh Kudus ya kepada hidup kita masing-masing ya. Dan bagaimana caranya kita harus mengosongkan hati kita. Sebab kalau misalnya hati kita tetap atau pikiran kita dipenuhi dengan pemikiran yang salah, kita isi dengan buku-buku porno ya untuk orang-orang muda, atau kita isi dengan segala macam novel atau cerita-cerita, jadi susah lagi tidak ada lagi ruang untuk Roh Kudus untuk tinggal ya. Jadi kita harus selalu mengundang akan Roh Kudus di dalam hidup kita, dan kita harus mengosongkan hati kita sehingga Roh Kudus dapat lebih berkuasa di dalam hidup kita masing-masing, sehingga kita dapat lebih mempunyai pertumbuhan iman ya. Jadi kita sesudah baptisan lebih peka kepada Roh Kudus, namun kita harus tetap bimbing sebab Roh Kudus itu dapat lebih lama, lebih kuat dalam berbicara kepada kita masing-masing kalau kita memberikan penyerahan yang penuh kepada Dia. Amin. Terima kasih, Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Yodi Kairupan. Sesuai Yesaya ada dosa dan kejahatan, apa perbedaannya? Dosa dan kejahatan. Ya, Sesuai Yesaya. kejahatan. Oke. Orang yang berdosa akan melakukan kejahatan. Ya. Ada perbedaan antara dosa dan dosa-dosa. Ya. Apa itu dosa? Dosa adalah berpisah daripada Tuhan. Dan kalau kita sudah berpisah daripada Tuhan, maka kita akan melakukan berbagai macam dosa, dan itu adalah kejahatan. Jadi, Jadi langkah pertama, ya, sama seperti artinya apa yang telah dibuat oleh Hawa, dia berpisah ya daripada suaminya, berpisah daripada Tuhan. Kalau orang sudah berpisah kepada Tuhan, ya, maka mau tidak mau dia akan melakukan dosa. Ya. Jadi berbagai macam dosa adalah adalah akibat daripada berpisah daripada Tuhan. Ya. Jadi kalau dosa apa bedanya dosa dengan kejahatan? Kejahatan adalah hasil daripada dosa. Oke. Semoga menjawab ya. Di kolom chat sudah tidak ada lagi pertanyaan, dan saya lihat tidak ada juga yang raise hand. Artinya pelajarannya sudah dimengerti. Tidak ada pertanyaan. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya? Atau sudah tidak ada yang mau bertanya? Ibu Evi Peo? Oke. Silakan. Ibu Evi Peo mau bertanya langsung ya. Ya, selamat sahabat semua, sahabat-sahabat pendeta, selamat sahabat Miss Peggy. Ya. Sambungan dari yang tadi, kan kalau itu kita harus kosongkan. Jadi kalau lagi marah atau lagi sedih, Roh Kudus lari dong. Marah-marah gitu. Kadang kita mau marah, tapi karena ingat, aduh cuman saya yang Advent, perasaan kita tekan gitu. Aduh, mau marah, di sini cuman saya yang Advent. Aduh gimana ini, udah diam aja. Jadi gimana itu ya, Roh Kudus ada nggak waktu kita menahan kesel atau menahan sakit hati atau apa gitu? Apa Roh Kudus masih ada atau gimana? Oke. Kalau orang menahan, kalau seorang menahan marah pada saat dia digosipin, pada saat dia dimarah dan sebagainya, itu berarti justru adalah adanya Roh Kudus yang menyebabkan seorang itu mempunyai daya tahan untuk tidak marah. Ya. Jadi Roh Kudus lah yang memberikan kekuatan sehingga kita tidak perlu untuk marah pada saat digosip, pada saat kita diejek, atau pada saat kita mengalami suatu tantangan di dalam suatu kehidupan. Ya. Jadi semua itu adalah suatu the power of the Holy Spirit. Ya.
Jadi itu adalah kuasa daripada Roh Kudus sampai kita dapat tetap mengekang diri. Ya. Kalau tidak, ya, kita akan menjadi seorang yang reaktif. Ya. Jadi begitu dapatkan ejekan langsung kita membalas. Ya. Pada saat kita dihina kita langsung siap untuk memukul. Tetapi kalau misalnya kita merasakan bahwa itu adalah satu perkara yang tidak baik, ya, maka kita tetap bisa menahan, bahkan kalau bisa membalas dengan kasih sayang, ya. Sebab sahut yang lembut itu adalah memadamkan akan kegeraman. Jadi dengan demikian maka kita dapat mengikuti akan suara Roh Kudus sedemikian rupa sehingga kita dapat lebih bertahan dalam menghadapi suatu tantangan hidup. Terima kasih Pendeta, terima kasih. Puji Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Pendeta, ini dari Saudara Del Kandowangko. Oke, dari pertanyaannya saya ingin mengundang Saudara Del untuk bertanya langsung, bisa? Saudara Del Kandowangko. Ini ditulis selamat sabat Roma 8 ayat 29, sebab semua orang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula. Bukankah keselamatan itu untuk semua orang? Kalau dilihat dari ayat ini berarti sudah ada penentuan dari awalnya dan mereka itulah yang dipilih. Jadi itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah keselamatan itu, bukankah keselamatan itu untuk semua orang? Jadi kalau dilihat dari Roma Benar. 8 ayat 29, jadi berarti sudah ada penentuan dari awalnya dan mereka itulah yang dipilih. Iya. Keselamatan adalah untuk semua orang. Tidak dapat diragukan. Tuhan mau memberikan keselamatan kepada semua orang. Namun Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan hak untuk memilih kepada masing-masing kita. Jadi Tuhan tidak mau memaksakan akan kemauannya. Ya. Jadi kita tidak diciptakan untuk jadi robot, tetapi kita mempunyai the power of choice, kuasa untuk memilih. Ya. Jadi Tuhan mau selamatkan kita, tetapi kalau Tuhan tidak bisa bertindak sesuatu yang bertentangan dengan kata hati kita masing-masing. Ya. Jadi kalau misalnya kita artinya tidak mau menerima, ya, akan kuasa untuk memilih, maka ya kita menentukan kita punya nasib sendiri. Tetapi Tuhan mau kita semua selamat. Ya. Hanya masalahnya ada orang yang ikuti bujukan setan, ada juga orang yang hanya mau mengikuti akan bujukan dirinya sendiri atau merasa diri lebih pintar daripada Tuhan, lebih pintar daripada firman Tuhan. Jadi mengikuti akan kemauan diri sendiri, dan itulah yang menyebabkan bahwa akhirnya rencana Tuhan itu tidak bisa untuk terlaksana di dalam hidup mereka ini. Apakah menjawab pertanyaan? Ya, terima kasih. Berikutnya dari Friend Dev. Nah, saya sangat setuju tadi pendeta katakan bahwa semua umat harus tetap dikasih makan. Dan kita pahami bersama ada saatnya kita masih makan yang lembek dan ada masa kita makan yang keras. Dari pengertian ini saya timbul pertanyaan, sampai kapankah kita akhirnya tahu umat itu sudah dewasa dan sudah siap menyambut kedatangan Yesus? Perbandingannya saya ambil dari Yohanes 15, di mana setiap kita harus berbuah. Sekali lagi, kapan umat Tuhan sudah dewasa jika akhirnya mereka belum berbuah? Sementara kalau tidak berbuah, ranting jadi kering dan akibatnya dibakar. Oke, di dalam buku Christ Object Lesson halaman 69, dikatakan bahwa kalau seandainya tabiat Yesus itu sudah dengan sempurna direfleksikan dalam diri umatnya, maka Tuhan akan menyebut mereka sebagai umat Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan terjadi pada saat tabiat Tuhan, the character of Christ, is perfectly reproduced in His people. Oke, jadi tabiat Tuhan, ya, itu yang merupakan sesuatu tanda bahwa kita sudah mencapai suatu kedewasaan,
Dan itu adalah hasil dari bekerjanya Tuhan dalam hidup kita. Kalau artinya mempunyai tabiat Tuhan, itu artinya tabiat yang penuh kasih, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia, dan tidak pernah ada perasaan tersinggung, tetapi pada saat dia dianiaya pun dia masih mendoakan kepada orang yang menganiaya. Ya. Jadi kapan ini terjadi kita tidak tahu, ya. Tetapi masing-masing itu mempunyai kedewasaan yang berbeda. Ya. Tetapi kalau seandainya kita tiba kepada suatu tingkat di mana kita dapat mendoakan orang yang menganiaya, ya, kalau kita sudah tetap mengasihi orang yang mengejek ataupun juga berbuat kejahatan kepada kita, maka kita sudah mendekati kepada tahap di mana mempunyai tabiat Yesus. Ya. Tetapi kita tidak akan pernah mencapai sempurna sampai Yesus itu datang sendiri. Ya. Jadi Tuhan yang akan menyempurnakan kita. Tetapi kesempurnaan yang kita akan dapat adalah kesempurnaan Yesus, ya, yaitu Yesus yang bekerja di dalam hidup kita, yang memungkinkan kita boleh mencapai akan kesempurnaan itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ya, amin, amin. Terima kasih, Pendeta. Oleh sebab kebetulan yang disebutkan tentang Yohanes 15, ya, poin yang sangat penting, tinggallah di dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak. Permasalahannya kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Sering kita lebih terpisah daripada Tuhan. Jadi yang sangat penting untuk menghasilkan buah adalah tinggal di dalam Tuhan. Apa maksudnya tinggal di dalam Tuhan? Ya, bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya, dan memberikan waktu kepadanya untuk bekerja di dalam hidup kita. Kalau kita artinya Tuhan bekerja, maka kita akan berbuah banyak. Ya. Tetapi kalau kita terpisah daripada Tuhan, tidak mengambil waktu dengan firman-Nya, tidak berdoa, tidak melakukan tugasnya, maka kita makin lama akan terpisah daripada Tuhan. Ya. Dan kalau terpisah daripada Tuhan, kita makin lama makin kering. Ya. Sering kita berkhotbah tentang buah, ya, yaitu bayar 10-an, jangan makan babi, ya, giat dalam evangelisasi. So we try to concentrate in fruits, ya. Padahal kita harus concentrate in the connection with Jesus Christ. Oke. Jadi kita harus bergantung sepenuhnya, ya. Give him time, ya. Berikan waktu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Mudah-mudahan menolong. Amin. Terima kasih, Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Winnie Pesik. Bagaimana melenyapkan kekhawatiran sedangkan kita sudah tahu bahwa Allah pedulikan kita? Kalau tahu Tuhan peduli, maka kita tidak perlu untuk khawatir. Oke. Jadi biasanya kekhawatiran itu makin lama makin hilang sesudah kita melihat pimpinan Tuhan. Ya. Jadi try to remember God's leading in the past. Ya. Jadi kalau saya ingat pengalaman saya dulu bergumul untuk sekolah, tidak punya uang, tetapi ya Tuhan memimpin dengan luar biasa. Ada yang kasih scholarship, ada yang kasih bantuan. Ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu memimpin. Jadi melihat pimpinan Tuhan masa yang lalu akan menyebabkan kita tidak perlu khawatir untuk masa mendatang. Makanya apa yang dikatakan oleh Life Sketches, tulisan daripada Mrs. White adalah we will never worry. Kita tidak pernah khawatir masa depan selama kita ingat pimpinan Tuhan masa yang lalu. Ya. Jadi ingatlah bagaimana Tuhan sudah memimpin Winnie, ya. Ini Winnie Pesik, apakah anaknya Pendeta Cornelius Pesik? Ya. Iya benar Pak Pendeta. Oke. Ingatlah bagaimana Bapak Cornelius Pesik itu bisa tamat sekolah. Luar biasa sekali. Dia harus jaga sapi dan jaga sapi, saya ingat di kebun dia punya tempat tinggal. Dia mulai setiap hari harus perah sapi daripada Pendeta Simorangkir. Amin, benar. Wah, itu tahun 54 tahun yang lalu. Oke. Iya, Pak Pendeta.
Jadi kalau ingat pimpinan Tuhan ya pada masa yang lalu kepada Bapak Ibu Pesik sampai akhirnya jadi pendeta ya sampai pensiun itu lihat pimpinan Tuhan, maka tidak perlu lagi khawatir untuk masa mendatang. Amin, amin. Oke. Amin, Pendeta. Makasih. Iya. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya dari Tani. Saudara saya seorang penganut agama Buddha, tapi kehidupannya suka memberikan uang kepada orang yang datang kepadanya setiap pagi dan memberikan beras kepada tukang sapu di jalan dan lain-lain. Apakah ini adalah pekerjaan religius walaupun mereka tidak mengenal Tuhan Yesus? Iya. Sorry ya, ini agak ribut sebab rupanya mungkin kebaktian di dalam sudah selesai, jadi sebagian orang ada di luar. Padahal saya ada di luar meeting ini. Ya, jadi ada yang ngomong-ngomong. Jadi begini, ya, manusia diciptakan sesuai dengan citra Allah. Ya. Jadi citra Allah ya the image of God. Oke, pada saat dosa maka the image of God itu dirusak. Ya. Jadi citra Allah itu dirusak, tetapi tidak rusak total, ya, hanya dirusak. Jadi dirusak itu tidak rusak total, artinya masih ada kebaikan-kebaikan dalam diri manusia. Misalnya Bapak masih mencintai anak, ya, walaupun tidak kenal Tuhan, ya. Jadi masih ada citra Allah di situ, ya, belum rusak betul. Jadi masih ada kebaikan, misalnya pada orang muda yang berbuat baik, membagikan beras dan sebagainya. Jadi masih ada kebaikan, sifat-sifat baik. Artinya roh Allah masih bisa bekerja. Namun, ya, itu masih belum mendapatkan satu hal yang sempurna, kecuali ya mendapatkan. Lebih bagus saya jalan terlalu ribut di sini. Ya. Jadi diperlukan ya orang untuk menyampaikan akan firman Allah kepada mereka supaya mereka dapat lebih mengerti ya akan juru selamat, akan firman Allah, dan mereka boleh bertumbuh di dalam kerohanian. Ya. Jadi masih banyak umat Tuhan di mana-mana yang memerlukan akan panggilan Tuhan di akhir zaman. Itulah sebabnya kita diajak untuk bekerja sama dengan Tuhan untuk menjangkau mereka yang hilang. Amin. Mudah-mudahan menolong. Iya, luar biasa ini. Baik, terima kasih. Ini tidak ada pertanyaan lagi. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Boleh raise hand. Ini ada satu raise hand, tapi nggak ada. Oke. Baik, sebentar. Ya, tidak ada yang raise hand, tidak ada yang bertanya langsung, dan tidak ada pertanyaan juga di chat room. Oke, masih ada waktu. Mungkin Saudara Alexander Dimputu, saya lihat kayaknya tadi mau di unmute tapi nggak jadi-jadi. Silakan. Ada? Oke, waktu Gerungan bisa bertanya. Adakah pertanyaan atau Saudara Joy? Kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan ini. Ada pertanyaan? Bapak Wilton Asa, ada pertanyaan? Atau siapa tahu yang ada yang mau tambahkan? Iya, mungkin ada yang mau menambahkan atau memberikan kesaksian sebagaimana iman miliki sekarang. Ini bisa lihat, ini saya berada di kampus daripada ini adalah satu camping ground dari Corona Conference, ya. Jadi ada lapang tenisnya dan ini adalah dia punya aula di dalam, ya. Kemudian ada kabin-kabin, ya, di sana. Kemudian jadi kita sedang ada di constituency meeting, ya, dari Carolina Conference. Ya. Hujan ya, Pendeta? Oke. Ya, sedang hujan. Ya, sedang hujan. Oke. Baik, Pendeta, saya lihat tidak ada pertanyaan lagi. Ibu Peggy, Ya. saya terlambat ini. Tunggu, ini siapa nih? Maaf, nggak ada kelihatan. Ada ini saya.
James Tambun itu. Oh iya, John silakan. Watupongo. Iya, John Pak Watupongo. John Watupongo. Silakan Pak John Ya. mau bertanya ya. Silakan Pak John. Iya, iya. Mohon izin ya, Bu Ya, Peggy. silakan Pak Pak. Pendeta, selamat sabat Iya. ya. Saya mau Selamat sabat. selamat sabat. Saya mau bertanya mengenai iman ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa iman itu menurut Ibrani 1 ayat 11 ayat 1 itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi memang judulnya ini kan sudah masuk ini ya, melihat yang tak terlihat. Tapi iman ini juga kan sebenarnya didefinisikan juga sebagai percaya kepada Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Kemudian diterapkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita ini sudah percaya Tuhan, sudah menerapkan firman-Nya semua. Tapi kalau datang percobaan, maka kita lemah semuanya. Jadi iman kita tuh benar-benar anjlok. Jadi nggak kuat lagi istilahnya. Atau dia tergoda dengan badannya, dengan dunia. Jadi iman itu gimana pendapat Pak Pendeta? Terima kasih. Ya, kita punya iman kepada Tuhan. Tetapi iman itu harus bertumbuh. Ya. Iman itu harus makin lama makin kuat. Dan untuk bertumbuhan iman, maka perlu adanya suatu ujian. Ya. Jadi kalau seandainya ada satu pencobaan, kita diuji apa kita percaya kepada Tuhan atau tidak. Ya. Misalnya ujian datang kepada kami. Ya. Anak kami umur 33 tahun kecelakaan dan meninggal. Ya. Nah, waktu itulah kita diuji apakah kita akan tetap percaya kepada Tuhan, ya? Apakah kita langsung tidak percaya kepada Tuhan. Oh, tapi kami bersyukur oleh sebab Tuhan memberikan kepada kita keyakinan untuk lebih percaya kepada Dia. Oleh sebab kita tahu bahwa adanya suatu pengharapan dan kita tahu bahwa kematian bersifat sementara. Kita percaya bahwa kita semua itu akan mati, hanya berbeda waktu saja. Ya. Jadi malapetaka, musibah adalah suatu ujian apakah kita masih tetap beriman kepada Tuhan atau tidak. Kalau kita bertahan, maka kita dapat lebih kuat. Kita harus ingat kepada apa yang tulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan tidak akan membiarkan suatu ujian atau pencobaan lebih besar daripada kekuatan kita. Jadi sebetulnya kita masih bisa untuk tetap bertahan kalau kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Ya. Jadi jangan khawatir, percaya saja walaupun malapetaka datang kepada kita masing-masing. Amin. Bagaimana Pak Apakah John? itu menolong? Baik. Ya. Apakah sudah menjawab? Ya. Baik. Jelas, sudah jelas. Jelas. Baik, terima kasih Pak John. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih Pak Pendeta. Iya. Puji Tuhan. Ya, adakah yang mau bertanya langsung lagi? Kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa tutup. Ya, kita tutup ya Pendeta ya, karena tidak ada lagi. Oke. Ya, kita akan tutup. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir pada sahabat ini dan mohon kesediaan Ibu Evi Peo untuk tutup dalam doa. Boleh di-unmute dulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada hari Sabaton yang suci ini, kami datang mengucap syukur padamu, di mana kami masih tiba lagi di hari Sabat yang kudus ini dengan banyak kesukaan. Mohon ampun dosa kami Tuhan, agar doa kami layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti pelajaran sekolah Sabat yang dibawakan oleh Ibu Peggy dan Pendeta Kuntara. Biarlah itu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadi kami jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan kami bisa juga bagikan ini besok kepada murid-murid kami. Bimbinglah selalu hidup kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang memuliakan nama Tuhan dan mana yang tidak memuliakan nama Tuhan. Berserta dengan kami malam ini dalam istirahat kami Tuhan, biarlah kami bisa
tidur dengan nyenyak dan bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat kuat baru dan kami bisa pergi beribadah. Berkati semua yang sudah hadir Tuhan, berkati juga Pendeta Kuntara, berkati Peggy, agar dapat selalu membimbing acara ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat terberkati mengikuti akan PGSS ini, banyak yang kami dapat dari sini. Terpuji namamu, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bermohon dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Bu Evi, terima kasih doanya. Terima kasih Pak Pendeta. Dan kepada kita semua, saya ingin mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa lagi sahabat depan dengan semua yang sama dan paskot yang sama, jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebentar saya akan bagikan rekaman maupun pelajarannya. Sahabat Terima kasih Pendeta Kuntara. PDF-nya. Tunggu rekamannya. Boleh unmute. Selamat sahabat semua. Terima kasih Pendeta Terima kasih, Pak Kuntara, Pendeta. Sabar, terima kasih semuanya. Oke. Sabar. Bye-bye. Dan semuanya terima kasih. Tuhan berkati. Sahabat Pendeta. Baik, Salam semuanya. sejahtera. Terima kasih Pak Kita Pendeta. hitung Bye. ya. 5. Lambaikan tangan. 4, 3, 2, 1. Sabar. Sampai jumpa. 7.